الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan pada kita insyaallah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah insyaallah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Kitab Minhajul Mu'min ini memang tujuannya adalah mengupgrade status kita sebagai Muslim menjadi mukmin, mukmin yang hakiki, mukmin yang paripurna. Di antara sesuatu yang di luar diri kita itu adalah di luar kita ini, hakul muallim, hak sebagai guru, ya, atau bahasa kita kewajiban kita sebagai guru, ya, sebagai pengajar. Guru di sini baik guru maupun dosen, ya, al-muallim, siapapun dia yang berprofesi sebagai guru. Nah, kepada guru kita harus ta'zimu lahu, mengagungkannya, memuliakan. Ini lagi ramai nih, viral, ya, sekarang ini. Guru dihina, malah dipecat sama gubernur dan wakil gubernur Banten. Ini kok jadi begini ya? Tempatnya Padaman itu. Jadi kepala sekolah namparnya juga bukan nampar karena menzolimi, nampar karena tidak tahan melihat perbuatan merokok dan berbohongnya siswa itu. Hanya itu tampar pendidikan namanya. Jadi tidak semua hukuman itu kejahatan, Pak. Orang negara aja mengakui kehukuman, kalau pencuri dihukum. Jahat nggak pemerintah menghukum pencuri? Kan begitu. Jahat nggak pemerintah, Bapak Ibu sekalian, menghukum teroris? Jahat nggak pemerintah menghukum koruptor? Ya, jahat, Bapak Ibu sekalian. Ada hukumannya ditentukan kita. Justru negara ini disusun dengan berdasarkan hukuman itu. Nah, ini sekolah ini meluruskan akhlak anak yang sudah keterlaluan. Diberikan hak mereka menghukum, Bapak Ibu. Nah, ini masalahnya karena kita tidak pakai sistem pendidikan Islam. Kita pakai sistem pendidikan Barat yang liberal. Guru sama siswa itu sama, Bapak Ibu. Liberal. Makin kesini tuh guru itu udah nggak ada fungsinya, Pak. Ya, guru itu nanti tinggal hanya melihat aja. Masuk, absen. Itu siswa aja semua yang aktif. Itu juga berlebihan. Cara belajar yang berlebihan. Bahaya, liberal. Guru tidak ada fungsi. Lalu ya, ngapain kalau guru tidak ada fungsi? Ya, makanya kami di UI ini pendidikan Islam. Mengamalkan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, Bapak Ibu sekalian, prinsip-prinsip, di antara prinsip-prinsip pendidikan Islam, anak kita kalau sudah diserahkan ke sekolah, itu hak dan kewajiban sekolah. Anak kita itu kalau di sekolah, anaknya gurunya, Pak. Ya. Apa yang terjadi di sekolah? Nggak boleh campur lagi orang tua.
Kalau nggak percaya jangan masukin sekolah anaknya. Kalau nggak percaya sekolah itu jangan masukin ke situ. Apalagi lapor polisi gurunya. Anak kita di sekolah, anak mereka Pak. Ketika di sekolah anak mereka. Itu pendidikan Islam. Makanya kita serahkan. Makanya di zaman Islam, Bapak sekalian, di zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu dari Bani Abbasiyah. Ya, ini putra raja Pak, princess ini, pangeran, dibawa sama bapaknya raja, datang ke seorang ulama, guru kan dulu guru itu ulama, belum ada sekolah, belum ada kampus dulu. Kayak sekarang, jadi rumah ulama itu sekolah, masjid itu sekolah. Jadi kalau ada ulama ngajar situ, datang itu Harun ar-Rasyid bawa anaknya 2, tolong diajar anak saya. Ini khalifah ini Pak, memimpin puluhan negara di dunia. Ini tolong anak saya. Terserah bapak, terserah syekh mendidiknya seperti apa. Yang jelas anak ini harus jadi ulama. Itu berdiri dihukum sama ulamanya, anak raja Pak. Ini anak orang biasa kayak raja Bapak sekalian, repot. Karena nggak ngerti pendidikan Islam. Dia pikir pendidikan ini kayak pendidikan Barat itu Bapak sekalian. Pendidikan Barat itu liberal, nyamain antara guru dan siswa. Ya. Terkadang akhlak ditiadakan. Ya. Pendidikan Barat itu fokus pada 3 saja. Kognitif, pengetahuan saja Pak. Nggak ada itu masalah akhlak. Ada pun sikap itu juga tidak menjurus kepada akhlak mulia. Yang penting sikap hormat, sikap toleransi, sikap itu. Dan yang ketiga, keterampilan. Kalau dalam Islam 7 Pak. Tujuan beliau 7. Ya, ini perlu disampaikan. Saya sampaikan ini di buku saya ditulis. Konsep pendidikan Islam itu 7. Potensi siswa itu 7, bukan cuma 3. Yang menurut filsafat kognitivisme tidak. Kalau dalam Islam itu 7 Bapak sekalian. Pertama, pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan iman atau akidah. Yang kedua, pendidikan akal, ilmu, kognitif tadi pengetahuan. Ketiga, pendidikan hati. Hatinya juga dididik. 4 jiwa. Ya, 5 fisiknya dididik. Sehat apa enggak ini anak? Nah, ada olahraga dan sebagainya. Kelima, pendidikan sosial. Cara bersosialnya seperti apa? Hubungan dengan temannya seperti apa? Dididik Pak, pendidikan sosial. Dan yang kelima itu pendidikan ruhiyah, spiritual. Dia khusyuk apa enggak sholatnya? Enggak ada di pendidikan Barat ini Pak. Apalagi pendidikan akhlak. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ramai lagi Trans 7. Nah, ini di demo di mana-mana. Ya, karena sudah mengandung fitnah. Masa sarung ada sarung 4 juta Pak. Saya baru dengar. Katanya sarungnya sampai 4 juta Pak. Sarungnya kiai. Santri cium tangan. Kiainya itu dianggap penjajahan. Ini kan komunis Bapak. Cara berpikir komunis itu. Ngeri Bapak sekalian. Tidak boleh. Mungkin Pak Khairul Tanjung itu bagus. Bukan bantu orang. Ini yang punya yang ini Pak. Tim kreatornya itu ya, berlebihan menggunakan peluang itu pesantren yang rubuh itu. Ya, kiai disoroti. Ya nggak ngerti kalau kiai ini
guru bangsa. Kalau nggak ada kiai nggak merdeka di negara. Kalau nggak ada pesantren nggak merdeka di negara. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada pesantren. Jadi negara ini dibangun oleh para kiai, santri. Soekarno aja santri, Pak. Diajar sama kiai. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jangan kita mengadopsi pemikiran Barat, kebiasaan Barat ke Indonesia itu beda. Kita ini mayoritas Muslim. Tidak boleh dipaksakan liberalisme di sini, Indonesia ini. Semua sama beda, nggak bisa. Kita punya adat Timur, adab Islam, akhlak kita punya ajaran Islam, akhlak. Ya, beda dengan ajaran moral Barat, beda. Kita punya ajaran agama. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man allamani ilman atau harfan sirtu lahu abdan. Siapa yang pernah mengajarkan aku satu huruf saja Al-Quran, Pak, aku rela jadi budaknya. Satu huruf, Pak. Ini kiai, Bapak sekalian, kalau di pesantren itu, kiai itu, kalau zaman dulu ya, Pak, santri itu dia kasih makan, Pak. Disiapin tempat tinggalnya, dikasih ilmu, dikasih akhlak, kasih makan, Pak, kasih sarung, dikasih baju. Jadi mengongkosi pesantren itu kiainya. Dan itu sampai sekarang, Bapak sekalian. Orang duafa, orang yang mau hafal Quran itu, ayo. Mana sekolah modern begitu? Bayar. Semua bayar makin mahal, Pak. Kita nggak bayar. Yang penting orang itu mau belajar. Jadi akhlaknya bagus, itu kiainya udah senang. Ya kalau ada kiai misalnya 1-2 orang materi dan seterusnya, namanya manusia, Pak, itu kan kasuistis gitu, bukan, jangan digeneralisasi semuanya gitu. Ya, oknum lah ya, oknum kiai, ada yang gitu, ada yang jahat, ya. Oknum, mungkin di antara 1 juta ada 1 orang, tapi tidak boleh digeneralisir. Semua kiai kayak gitu nggak bisa. Makanya manusia bukan malaikat. Nah, ada yang juga ikut hawa nafsu. Nah, ini perlu diluruskan sehingga tidak boleh lagi peristiwa-peristiwa itu penghinaan terhadap guru kiai ini dilakukan. Karena mereka punya hak, Bapak Ibu. Apa itu? At-ta'zim lahu. Dimuliakan. Wa tauqir li majlisihi. Dihormati di majlisnya. Wa husnil istima'i ilaih. Didengerin nasihatnya. Wal iqbalu alaih. Ya, menyambutnya, menerimanya gitu ya. Harus begitu, Pak. Sahabat juga begitu, ketika datang Nabi, mereka menyambut, cium tangan dan sebagainya. Bahkan mencium badannya. Itu ajaran Islam. Wa alla tarfa'u sautaka alaihi, tidak mengangkat suara di hadapannya. Begitu juga para sahabat. Ya, kalau di depan Nabi itu jadi rendah suaranya. Siapa yang mengangkat suaranya itu bisa membatalkan amal. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Antahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Amalnya bisa terhapus kalau angkat suara di hadapan Nabi. Begitu juga kiai. Kan kita nggak ada Nabi. Para ulama itu pewaris Nabi. Tidak boleh kita keras suara sama mereka. Wala tujibu ahadan yas'aluhu an syai' hatta yakuna huwa alladhi yujib. Guru itu tidak bisa kita, kalau dia ditanya, jangan kita langsung jawab. Biarkan dia jawab. Walaupun kita tahu itu. Ya. Wala tuhdisu fi majlisihi ahada. Jadi kalau dia di majlisnya guru kita, nggak boleh kita bertanya kepada yang lain selain yang punya majelis. Begitu. Itu adab ngaji juga begitu.
Kadang ada pengajian, ada kiainya, ada ustadznya misalnya. Dan mereka juga ada diskusi juga gitu, dengan ustadz lain di samping. Boleh. Yang punya majelis siapa? Majelis, misalnya saya punya majelis. Walaupun ada ustadz di situ sampingnya, boleh bertanya, gimana hukumnya? Yang punya majelis siapa? Harus bertanya ke majelis. Itu adabnya. Nanti kalau sudah selesai majelis, boleh. Nah ini disebut wala tuhaddisu fi majlisihi ahadan wala taktabu indahu ahadan. Sebaliknya juga jangan kita mencela orang lain di hadapannya. Tidak boleh. Guru ini nggak bagus, ya. Kiai ini nggak bagus. Di depan majelis dia. Biarkan yang punya majelis itu yang menilai. Kita yang hadir mendengarkan. Wa antudafi'u anhu idza dzukira anka bisu, indaka bisu. Dan membela kiai itu kalau dia dijahatin, difitnah. Ya saya mendukung itu Lirboyo itu demo. Karena pembelaan terhadap kiai itu harus. Ya. Dibela dia, harus dibela kiai. Dan kita itu, negara kita juga hampir jadi komunis, Pak. Yang dibunuh pertama kan kiai. Karena mereka tahu, kiai ini penjaga agama. Kalau nggak ada kiai, habis nih agama. Makanya habisin dulu kiainya. Jadi harus kita berterima kasih pada para kiai. Ini Indonesia kalau nggak ada kiai, Bapak sekalian, kacau seperti Arab. Ya, seperti negara Arab, kacau. Pemerintah hilang. Libya sekarang bermasalah, Sudan. Ya, Suriah baru selesai. Yaman. Ya, karena mereka tidak menghormati kiai. Habib aja dihina. Nah, tapi kalau Indonesia itu masya Allah, terus aman karena ada penghormatan terhadap kiai. Ada Habib Umar di Yaman, kok enggak masih kacau. Nah, Habib Umarnya itu cuma satu dua orang gitu. Kalau di Indonesia ini jutaan kiai, sehingga punya kekuatan, Pak. Kemarin itu waktu demo besar-besaran, Pak Prabowo itu panggil kiai-kiai, termasuk saya hadir 16 ormas, 34 orang. Nah, dari 34 itu saya hadir. Setelah kami ini konferensi pers, 34 orang itu, demo selesai. Begitu sekali. Demo selesai. Ini negara ini kiai, Pak. Ya. Kalau kita hina-hina kiai, bahaya negara ini. Itu fakta, Bapak Ibu sekalian, fakta. Tidak bisa dipungkiri. Itu hak mereka, hak kiai, hak ulama, hak muallim itu dihormati. Sekalian. Di antaranya juga membelanya tadi. Wa antasturu ayubahu. Kalau dia punya aib ditutup. Jangan kiai ini memang begitu. Dibongkar mah. Ya. Namanya manusia punya aib, kan? Enggak mungkin kita ini seperti malaikat, ya. Wa tazharu manaqibahu wa la tujalisu lahu aduwan. Jangan duduk-duduk bersama musuhnya. Jadi kiai ini kita duduk sama musuhnya kiai itu. Sakit hati kiainya gitu, enggak boleh. Wal tu'adilahu waliyan. Dan tidak boleh kita memusuhi wakil kiai. Ya. Murid kiainya kita musuhi, enggak boleh. Jangankan kiai, muridnya saja enggak boleh kita musuhin, kita hina. Iza fa'alta zalika syahadat anna lakal malaika. Kalau kita lakukan ini, malaikat akan menghormati kita. Karena disaksikan oleh para malaikat. Ya annaka qasadtahu wa ta'allamta ilmahu. Bahwa kita menuntut ilmu. Jadi kita muliakan guru. Jangan guru dilapor ke polisi. Wah, Allah, ini tidak terjadi itu. Di zaman sekarang. Kau usah di kita, Pak, di Amerika saja ada anak
lapor polisi gurunya, ada di lapor polisi orang tuanya. Polisinya yang nangkap anaknya, justru anaknya yang lapor itu yang ditangkap. Ini kita enggak, malah polisinya, gubernurnya ikut-ikutan, wakil gubernurnya ikut-ikutan, mecat gurunya, main pecat aja, repot. Allahu Akbar. Tapi saya dengar ini gubernur dan wakil gubernur udah minta maaf sama gurunya. Kenapa? Karena jutaan netizen protes, ya. Jadi kita sekarang itu bukan DPR MPR lagi, netizen sekarang. Ini kalau DPR MPR tidak sigap ini, tidak aktif, tidak cepat bersikap terhadap hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini, akhirnya yang jadi DPR itu netizen. Jadi gubernurnya dirujak sama netizen. Suruh turun, suruh mundur, itu jangan dipilih. Takut juga. Akhirnya minta maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati kita. Alhamdulillah ada kontrol media, ya, kontrol netizen kepada kejahatan-kejahatan. Kalau nggak dikontrol, Pak, itu jadi kebenaran. Ya, main lapor-lapor polisi, padahal anaknya yang salah. Mestinya dia berterima kasih sama guru, bisa memberhentikan perbuatan buruk anaknya yang merokok. Ya. Kadang orang tua juga nggak tahu kalau anaknya merokok. Mohon maaf, kadang orang tua nggak tahu kalau anaknya merokok karena sibuknya orang tua. Nggak tahu kalau anaknya narkoba. Dan yang tahu itu gurunya. Kadang begitu, Pak. Nggak tahu kalau anaknya itu udah rusak. Karena anaknya pintar menyembunyikan kesalahannya. Bahkan ada orang tua, udah setahun anaknya nggak sekolah, Pak, dianggap masih sekolah. Coba, bolos terus anaknya. Anaknya bilang ke sekolah, pakai baju sekolah. Setahun nggak sekolah. Nggak ketemu sama orang tuanya, karena kesibukan. Jadi kita berterima kasih ada guru namanya mendidik anak kita. Bukan malah dilapor ke polisi. Kecuali guru ini penjahat. Nggak ngapa-ngapain anak kita dijahatin, baru mungkin. Ya, ada guru yang rusak, perkosa dan sebagainya. Baru kali. Tapi ini mengajar anak agar jangan merokok. Ya keras sedikit ya hukumannya, tidak ada masalah. Yang penting anak kita bagus, baik. Mestinya sekalian berterima kasih kepada guru, bukan sebaliknya melaporkan ke polisi. Ini fenomena yang tidak baik, ya harus diperbaiki. Kalaupun ada kesalahan guru, ya orang tuanya harus datang sama-sama ke gurunya untuk mencari solusi yang terbaik dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.